Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusinija Fitri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia BP 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah filsafat pendidikan dengan materi manusia sebagai insan pendidikan. Yang dimaksud dengan manusia sebagai insan pendidikan yaitu manusia tidak bisa terlepas dari pendidikan. Semenjak manusia itu lahir, manusia itu sudah mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Bagaimana cara dia menyusu, bagaimana dia makan, bagaimana dia melakukan sesuatu hal yang baik, itu adalah pendidikan dari keluarga. Yang pertamanya yaitu pendidikan dari orang tua. Sampai sepanjang hayat pun manusia tidak bisa terlepas dari pendidikan tersebut. Poin A yaitu pola hubungan antar manusia sebagai insan pendidikan atau disebut dengan Homo educandum. Homo educandum ini yakni manusia yang tidak bisa terlepas dari pendidikan dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan dari semenjak manusia itu lahir tidak bisa lepas dari pendidikan sampai manusia itu tutup usia atau disebut dengan pendidikan sepanjang hayat. Konsep dasar hubungan antar manusia. Konsep dasar hubungan antar manusia ini yaitu menjelaskan manusia itu saling berhubungan. Manusia itu tidak dapat hidup dengan sendirinya. Meskipun manusia itu kaya, manusia itu tidak akan dapat hidup dengan sendirinya dengan bersama harta-hartanya yang banyak itu, karena manusia itu merupakan makhluk sosial. Meskipun manusia itu adalah makhluk individu, tetapi manusia itu tidak akan dapat hidup sendirinya di dunia ini. Kalau manusia itu hidup dengan sendirinya, bagaimana dia akan menyalurkan bakat dan minat mereka? Sedangkan tanpa orang lain, bakat dan minat itu tidak ada gunanya. Yang kedua yaitu kebudayaannya. Ketika manusia itu hidup dengan sendirinya, maka manusia itu tidak dapat berbudaya, tidak dapat adanya tradisi, tidak dapat adanya lingkungan masyarakat sosial, karena dia hidup dengan sendirinya. Jadi pada konsep dasarnya hubungan antar manusia ini, manusia itu tidak dapat hidup dengan sendirinya, dan manusia itu tidak dapat hidup tanpa pendidikan, karena pendidikanlah yang membuat manusia itu menjadi lebih baik dan membuat manusia itu menjadi seorang manusia adalah sebuah pendidikan. Manusia yang tanpa pendidikan itu memang manusia, tetapi bukan manusia yang dikatakan manusia yang sesungguhnya dalam arti konsep dasarnya seperti itu. Ada beberapa tahap manusia itu dapat berinteraksi dengan baik. Yang pertama yaitu mereka akan bertemu, lalu berkenalan, lalu berbincang-bincang, bertanya-tanya tentang kepribadiannya. Lalu manusia itu tahap keduanya yaitu berkomunikasi. Berkomunikasi ini yaitu berkomunikasi lebih dekat lagi dari yang sebelumnya, hingga yang satu dengan yang lain itu mengenali bagaimana dianya, bagaimana sifat orang tersebut. Yang ketiga yaitu adanya interaksi sosial. Dengan seringnya berkomunikasi, maka nanti adanya interaksi sosial, jadi mereka itu lebih erat lagi. Maka di sini di interaksi sosial ini manusia itu dapat menemukan bagaimana sifat seseorang, dan terjadi juga di interaksi sosial ini terjadi juga kesalahan atau masalah, konflik, kebaikan, canda, tawa, atau sedih. Di interaksi sosial inilah yang akan terjadinya nanti, karena terlalu sering berinteraksi, sedangkan pendapat yang satu dengan pendapat yang lain itu berbeda. Jadi maka akan seringnya terjadi konflik di sini. Poin B yaitu prinsip yang menjadi asumsi perlunya manusia itu mendapatkan pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip humanisasi. Prinsip humanisasi ini dijalankan bertujuan untuk supaya dapat mengembangkan potensi, lalu berbuat baik, dapat mengembangkan bakat, lalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Manusia sebagai makhluk yang perlu dididik sejak dari kelahirannya. Manusia tidak akan dapat menjadi manusia dengan sendirinya. Dan manusia itu dapat dididik dan dapat mendidik diri sendiri. M.I. Sulaiman tahun 1984 mengungkapkan 3 prinsip yang menjadi asumsi manusia itu perlu mendapatkan pendidikan. Yang pertama, prinsip individualis, yang mana individualis ini yang bukan berarti memberi pelayanan kepada seseorang saja, tetapi menyesuaikan dengan kemampuan rata-rata siswa. Yang kedua yaitu memberi pendidikan kepada siswa yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk yang ingin maju dengan kemampuannya. Prinsip yang kedua dari M.I. Sulaiman yaitu prinsip sosialitas, di mana prinsip sosialitas ini menurut pengertiannya manusia itu memiliki hubungan timbal balik dengan sesama. Jadi dapat diartikan manusia itu tidak dapat hidup dengan sendirinya dan manusia itu membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Prinsip ketiga dari M.I. Sulaiman tentang perlunya manusia mendapatkan pendidikan yaitu prinsip moralitas. Yang mana di sini manusia memiliki kata hati, jadi manusia itu tahu mana yang jahat dan mana yang baik. Manusia diberikan kebebasan untuk bertindak, tetapi di sini manusia diberikan juga tuntutan untuk bertanggung jawab atas perbuatan apa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Tatang Syarifuddin dalam tesisnya tahun 1994. Yang pertama yaitu prinsip potensialitas. Prinsip potensialitas ini bertujuan untuk menjadikan manusia yang sosok ideal. Yang kedua yaitu konsep dinamika. Konsep dinamika ini adalah yang membantu manusia itu menjadi sosok ideal atau membantu peserta didik ini menjadi sosok yang ideal, di mana di sisi lain manusia atau peserta didik ini sudah memiliki dinamika, yang mana dinamika ini bertujuan untuk mengembangkan dirinya menjadi sosok yang ideal. Manusia selalu aktif dalam aspek psikologis atau spiritualnya. Yang ketiga yaitu prinsip individualitas, yang mana prinsip individualitas ini mendorongkan manusia itu untuk menjadi dirinya sendiri gitu. Yang keempat yaitu prinsip sosialitas, yang mana di sini setiap manusia itu ada interaksi sosial antara pendidik atau peserta didik. Yang kelima yaitu prinsip moralitas, yang mana di sini bertujuan untuk supaya peserta didik itu berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan nilai moral yang telah ditentukan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu prinsip keberagaman atau religiulitas. Di sini yaitu umat beragama meyakini bahwa apa yang ada di alam semesta ini, semua yang ada di dalam alam semesta ini diciptakan oleh Allah Yang Maha Esa atau oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, dapat disimpulkan manusia sebagai insan pendidikan itu yaitu manusia yang tidak bisa lepas dari pendidikan. Yang mana manusia sebagai insan pendidikan ini disebut juga dengan homo educandum. Apa itu homo educandum? Yaitu seorang manusia yang tidak bisa terlepas dari pendidikan, dan manusia itu perlu dididik untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan manusia itu tidak dapat hidup dengan individu. Meskipun manusia hidup disebut dengan hidup individu, tetapi manusia itu tidak dapat hidup dengan sendirinya, karena manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak bisa terlepas juga dari orang lain. Jadi manusia itu merupakan makhluk sebagai homo educandum, yaitu manusia sebagai insan pendidikan, dan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa terlepas dari orang-orang di sekitarnya. Pendidikan mutlak harus ada di dalam diri manusia tersebut, karena pendidikan adalah hakikat hidup dan kehidupan.
Dengan adanya pendidikan, maka terbentuklah kepribadian manusia dengan baik. Jika kepribadian manusia itu sudah terbentuk dengan baik, maka manusia itu dapat bergabung atau bersosialita atau berinteraksi kepada bersama manusia-manusia lain, atau dapat mengembangkan dirinya dalam anggota kesatuan sosial tanpa menghilangkan kepribadiannya gitu. Jadi dengan pendidikan ini, manusia ini dapat terbentuk dengan baik, dan manusia dapat hidup dengan baik dan dapat berinteraksi dengan tenang dengan orang-orang lain sekitarnya. Ada dua prinsip menurut para ahli yang kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama menurut M.I. Sulaiman, yang kedua menurut Tatang Syarifuddin. Di sini menurut saya yang membuat atau yang dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari yaitu prinsip dari Tatang Syarifuddin yang berupa 6 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip potensialitas, yang kedua dinamika, yang ketiga individualitas, yang keempat sosialitas, yang kelima moralitas, dan yang keenam yaitu keberagaman atau religius. Jadi ketika kita sudah melaksanakan 6 prinsip ini, maka kita dapat menjadi manusia yang berpendidikan dan dapat menjadi manusia yang berperilaku baik dan berakhlak mulia, dan bisa bergaul di dalam masyarakat atau bisa bergaul di dalam lingkungan sekitar. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dengan materi manusia sebagai insan pendidikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.